Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Saputra, NPM 1913031036 dari kelas B Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan ide usaha yang akan saya jalankan ke depannya. Ide usaha yang saya pilih yaitu tanaman hias bonsai. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tanaman hias bonsai. Langsung saja, tanaman hias bonsai adalah sebuah tanaman yang dikerdilkan di mana pada umumnya tanaman ini ditanam dalam pot yang dangkal. Dalam bahasa Jepang, bonsai berasal dari kata bon yang artinya pot dan sai yang artinya tanaman. Unsur utama dalam bonsai adalah keharmonisan antara pot dan tanaman. Selain itu, keharmonisan antara pot dan tanaman ada juga unsur lainnya seperti besar batang, tinggi pohon, penyebaran akar, ranting, dan besarnya daun. Langsung saja saya jelaskan visi dan misi dari usaha saya ini. Visi menghasilkan bibit tanaman hias dengan kualitas unggul dan diminati oleh banyak pihak dengan berlandaskan iman, takwa, kesabaran, serta keuletan. Misi dari usaha saya ini yaitu yang pertama, terus melakukan inovasi agar mendapat bibit dengan variasi unggul, menjadi kualitas tanaman yang menjadikan tanaman yang unggul dan baik, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran masyarakat dan mahasiswa sekitar tempat produksi khusus masyarakatnya. Yang terakhir, menciptakan tenaga kerja yang ahli serta memiliki imtak dan iptek yang kuat. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, untuk menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang ketiga, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang keempat, untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan berwirausaha agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu yang luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang keenam, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang untuk menguntungkan. Dan yang terakhir, untuk membantu berpikir kritis, objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Baiklah, langsung saja. Jenis usaha yang saya kelola yaitu tanaman bonsaian, bergerak di bidang pertanian yaitu tanaman hias bonsai. Saya memilih usaha di bidang tanaman karena usaha ini disesuaikan dengan hobi dan skill yang saya punya serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Dan terlebih lagi, jenis usaha ini sekarang ini cukup banyak digemari di Indonesia pada masa sekarang ini atau menjadi tren. Selanjutnya, untuk rencana pemasaran dengan usaha tanaman ini, saya sudah ada rencana untuk melakukan pemasaran dengan membuat brosur atau pamflet dengan cara di-share di akun media sosial yang saya miliki untuk mencari agen yang mau bekerja sama maupun mencari pelanggan yang meminati tanaman hias jenis bonsai ini. Sehingga akan banyak yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Kita juga bisa bekerja sama dengan pihak wisata alam, yaitu sebagai investor tanaman tersebut. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Sama seperti halnya usaha saya ini. Ada beberapa hal yang mendukung usaha ini dan ada pula yang menjadi faktor penghambat usaha ini. Yang pertama, faktor penghambat.
Faktor penghambatnya yaitu banyaknya penghobi atau bisnis usaha yang sama. Yang kedua, sumber pasokan tanaman yang cukup sulit didapatkan. Tetapi saya sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut, diantaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap tanaman agar menghasilkan tanaman yang berkualitas dan menarik pelanggan. Sedangkan yang kedua yakni sumber pasokan yang cukup sulit didapatkan, dan sudah menyiasatinya dengan mencari sebanyak mungkin tanaman tersebut dan melakukan perbanyakan dengan cara mencangkok tanaman-tanaman tersebut agar jumlah permintaan dari tanaman tersebut dapat diatasi. Yang kedua, faktor pendukung. Faktor pendukung untuk berjalannya usaha ini antara lain, yang pertama, kondisi tempat dan peralatan yang memadai. Yang kedua, jenis tanaman yang bervariasi dan harga yang lebih relatif terjangkau. Yang ketiga, merupakan salah satu hobi atau bisnis yang banyak digemari atau diminati oleh masyarakat pada masa sekarang ini. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk mempersiapkan usaha. Untuk analisis SWOT, tanaman bonsai sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength, kekuatan. Pada analisis tanaman bonsai, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan adalah: 1. Menyediakan tanaman yang inovatif, bervariasi, dan mengikuti tren pasaran. Yang kedua, harga murah dan jenis tanaman hias banyak. Yang ketiga, membagikan tips tanaman bonsai kepada para pembeli. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Dalam semua usaha atau bisnis pasti terdapat kendala. Dalam usaha tanaman hias bonsai, beberapa kendalanya adalah: yang pertama, kurangnya informasi pemasaran. Yang kedua, keterbatasan modal. Dan yang ketiga, perlakuan khusus untuk tanaman bonsai. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pada poin ini bisa dikatakan sebagai peluang usaha tanaman bonsai. Yang pertama, masyarakat mulai menyukai tanaman hias. Yang kedua, tanaman dibuat sebagai suatu kesatuan dengan paket wisata alam, dapat bekerjasama dengan pihak wisata alam sebagai investor tanaman. Yang ketiga, bisa masuk ke dalam komunitas penggiat tanaman hias. Selanjutnya, threat atau ancaman. Adapun ancaman dari bisnis ini adalah adanya hama penyakit tanaman bonsai. Pasokan tanaman hias tergantung dari yang didapat atau yang dicari. Dan yang terakhir adalah persaingan usaha antar penjual tanaman hias yang sejenis. Selanjutnya, sebagai wirausaha yang baik, saya tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Saya akan terus mencoba memberikan inovasi dan memperbaiki kualitas pekerjaan saya, agar para peminat dan konsumen puas dan atas tanaman yang saya tanam. Karena apabila kualitas tanaman yang tidak saya tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam kalah bersaing dengan pesaing bisnis yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Peace.